Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selika Damayanti dari Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perencanaan wilayah pedesaan, yaitu mengenai analisa kelayakan ekonomi dan finansial. Terdapat 6 analisa kelayakan ekonomi dan finansial, yaitu yang pertama, analisis net present value, yang kedua, analisis benefit cost ratio, yang ketiga, analisis internal rate of return, yang keempat, analisis economic internal rate of return, yang kelima, analisis payback period, dan yang terakhir, analisis life cycle cost. Analisis kelayakan ekonomi terdapat dua, yaitu pendapatan dan pengeluaran. Dalam analisis kekayaan finansial, menurut Iskandar Abu Bakar tahun 1907 bahwa biaya dari proyek ini terdiri dari construction cost atau biaya pembangunan, land and replacement cost atau biaya tanah dan ganti rugi, serta biaya operasi dan maintenance. Analisis benefit cost ratio atau BCR melihat sejauh mana perbandingan antara nilai manfaat terdapat nilai biaya dilihat pada kondisi nilai sekarang atau present value-nya. Analisis internal rate of return, yaitu pertama, prinsipnya metode ini digunakan untuk menghitung besarnya rate of return yang sebenarnya. Yang kedua, kriteria kelayakan metode internal rate of return atau IRR nyatakan layak jika internal rate of return lebih besar dari tingkat keuntungan yang dikehendaki. Sebaliknya, jika internal rate of return suatu investasi lebih kecil dari tingkat keuntungan yang dikehendaki, maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak. Analisis economic internal rate of return merupakan tingkat pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga atau discount rate, di mana semua keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan discount rate tertentu adalah sama dengan biaya kapital atau present value dari total biayanya. Analisis payback terdiri dari suatu investasi dapat dihitung dengan cara membagi jumlah investasi atau outlays-nya dengan proses tahunan. Analisis life cycle cost atau LCCA bertujuan untuk melihat alternatif investasi mana yang memenuhi persyaratan kinerja yang ditetapkan dan yang dapat memberikan harga atau pembiayaan jangka panjang yang terbaik. Uraikan kelebihan dan kekurangan alat analisis internal rate of return atau IRR. Metode internal rate of return atau IRR sebagai alat analisis untuk menentukan tingkat pengembalian investasi mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Kelebihan IRR itu yang pertama, menghindari pemilihan rate of return minuman yang diinginkan. Kedua, memperoleh rate of return yang sebenarnya. Ketiga, berdasarkan preferensi rate of return yang sebenarnya, bukan sekedar selisih NPV. Keempat, tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali seperti yang digambarkan metode NPV. Kekurangan IRR, pertama, lebih rumit, terutama jika aliran kas bersih tidak sama untuk setiap periode. Kedua, harus menggunakan sensitivitas. Jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis payback period. Payback period merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk atau proceeds tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Apabila proceeds setiap tahun jumlahnya sama, maka payback period atau PP dari suatu investasi dapat dihitung dengan cara membagi jumlah investasi atau outlays dengan proceeds tahunan. Rumus yang digunakan untuk menghitung payback period adalah sebagai berikut, yaitu payback period sama dengan investasi kas bersih per aliran kas masuk bersih tahunan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.